Halo, perkenalkan, nama saya Maria Leopoldina dos Santos, NPM 12190081, Prodi Agribisnis semester 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Hesker-Ohlin. Teori Hesker-Ohlin merupakan salah satu teori dalam perdagangan internasional. Teori ini dikemukakan oleh Eli Hesker pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933, yaitu tentang perbedaan opportunity cost. Suatu produk antara satu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki tiap negara. Negara-negara yang mempunyai faktor produksi yang relatif lebih banyak atau murah akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang yang dihasilkannya, sedangkan negara yang mempunyai faktor produksi yang relatif lebih sedikit atau mahal akan mengimpor barang tertentu. Teori Hesker-Ohlin sering disebut dengan teori proporsi dan intensitas faktor produksi. Teori Hesker-Ohlin menyatakan bahwa penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selanjutnya, faktor produksi menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Teori Hesker-Ohlin memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua komoditas dengan dua faktor produksi, yaitu tentang tenaga kerja dan modal, selera konsumen yang identik dan homogen di semua negara, fungsi produksi bersifat konstan return to scale, tidak ada perbedaan teknologi di antara negara-negara, tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan yang tidak sempurna. Jadi, teori Hesker-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan, sehingga pola perdagangan yang terjadi antara negara yang berbeda ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan interindustri. Pola perdagangan ini juga yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara maju yang berlimpah modal. Asumsi-asumsi pokok teori perdagangan Hesker-Ohlin adalah sebagai berikut. Pertama, hanya terdapat dua negara saja, negara satu dan negara dua komoditi, yaitu komoditi X dan komoditi Y, dan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Ketiga, komoditas X adalah padat karya, komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Keenam, selera yang sama di kedua negara. Ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Kesembilan, tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Kesepuluh, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Kesebelas, perdagangan internasional antara dua negara seimbang. Teori Hesker-Ohlin menggunakan dua kurva. Kurva pertama adalah iso-cost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan iso-quant, yaitu kurva yang menggambar total kuantitas produk yang sama. Dalam teori ekonomi mikro, kurva iso-cost dan iso-quant ini akan tersinggung pada suatu titik optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Kesimpulan dari Hesker-Ohlin adalah: yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi di masing-masing negara. Kedua,
Keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Ketiga, masing-masing negara akan melakukan spesialisasi produksi dan melakukan ekspor karena memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah. Keempat, sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika faktor produksi di negaranya relatif lebih sedikit atau mahal. Sekian dan terima kasih.